Oke. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, ini judulnya. Ini dari isu yaitu belum optimalnya penggunaan laboratorium di Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus. Begitu isunya. Tapi ketika sudah menjadi judul, itu kemudian optimalisasi penggunaan laboratorium melalui visualisasi ya video proses acara pidana dalam meningkatkan kompetensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN. Jadi kemarin ini isunya belum optimalnya penggunaan laboratorium ya untuk meningkatkan kompetensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus. Ini eh, disukai sama apa penguji ya. Nah, kemudian saya share lagi ya, share lagi contoh lain. Makanya nanti dipastikan Anda judulnya udah. Nah ini, bentar, saya share lagi. Ini yang dari guru. Ini yang dari guru. Nah ini. Penerapan pendidikan khas kejogjaan di Min 1 Kulon Progo untuk meningkatkan pendidikan karakter siswa. Ya, ini dari eh, isu apa ya, lemahnya pendidikan, belum adanya penerapan pendidikan khas kejogjaan di Min Kulon Progo ini kemarin ini. Ya, ini coba cek ya. Di sini kan ada ya. Di sini ada. Nah, cek. Nah, ini kemarin dicek ini. Berarti ini yang 18. Nah, ini belum diterapkannya ini apa kemarin kurang ini ya, kurang apa rankingnya ya. Ini rankingnya belum ya, belum nampak ya. Belum diterapkannya pendidikan khas kejogjaan di Min Kulon Progo. Ini ya. Jadi belum diterapkannya pendidikan khas kejogjaan di Min Kulon Progo. Nah, itu jadi apa tadi? Jadi judulnya penerapan khas kejogjaan di Min Kulon Progo untuk meningkatkan karakter siswa. Terus satu lagi ini yang kemarin, nah ini kan ada 10 peserta ya, sama seperti jenengan. Itu, nah ini. Pengarsipan karya riset siswa Man 1 Jepara dalam bentuk buku ber-ISBN dan e-book melalui Google Drive. Nah, sekarang tinggal teman-teman ini. Sekarang tinggal teman-teman pastikan teman-teman RA-nya ya judulnya jangan sampai apa ya menyalahi tupoksi, kemudian kemarin ada pertanyaan tentang data ya, bagaimana Anda kok mengatakan di KUA itu perlu ada peningkatan sosialisasi tentang pernikahan dini. Apakah pernikahan dini di KUA Solo ada atau tidak? Itu juga ditanyakan. Silahkan coba, saya pengen lihat jadi judul RA-nya masing-masing peserta. Setelah itu jenengan bikin PowerPoint untuk persiapan hari Kamis. Coba. Oke, Bismillah, mohon izin Mungkin ke mulai yang dari Pak pertama Aulianto, dari silakan Pak Aulianto. saya Oh, boleh Arik dari Ismail. Pak Ari Ismail. Silakan Pak Ari Ismail. Baik, mohon izin Ya, share. silakan Pak Ari.
Nggih, menika untuk rancangan aktualisasi dari kami, Bapak. Untuk judulnya pada akhirnya kemarin dengan Bapak KUA juga sudah sepakat untuk peningkatan layanan informasi melalui inovasi komunikasi publik Informasi berbasis ya melalui sosial inovasi. media Oh, pada KUA Mojogedang begitu. oke, Kemarin baik, oke, awalnya baik. sempat mau informasi pernikahan, itu ternyata lah nanti kan tidak hanya pernikahan saja Mas gitu. Nanti segala sesuatu tentang KUA harus kita sosialisasikan ke masyarakat juga begitu dari Bapak mentor Oh kemarin. ya, 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 bagus ya, betul, betul, betul. Oke. Jadi ini ya, oke Mas, aku sepakat ini ya, ya. Jadi ini besok ya tinggal ini dibuatkan apanya PowerPoint-nya ya. Kalau Amin. semuanya udah jadi ya Mas, metrik, Sip. metrik udah jadi ya. Ampun, insya Allah. Oke, Oke. ya sudah. Daftar isi dan lain-lain Ya, juga sama. oke baik. Oke, terima kasih Mas Ari. Tinggal bikin sekarang PowerPoint-nya untuk persiapan hari Kamis, mudah-mudahan lancar. Ya, Amin. ya silakan Mbak Auliatun ya, silakan Mbak Auliatun di Iya, eh, Bapak. share. Hmm, Ya, sekarang judulnya apa Mbak? Niki, Bapak. Optimalisasi layanan bimbingan dan konseling tentang madrasah inklusi melalui konseling individu dan klasikal pada siswa kelas 10. Ini yang di bimbingan konseling siapa ya? Konseling. Pesertanya siapa ya? Sis- Siswa kelas 10. Oh gitu ya. Jadi optimasi layanan Oke. bimbingan dan konseling madrasah inklusi ya. Oke, Bapak. Oh ya ya ya. Kemarin kan pada pertemuan sebelumnya saya belum Mm-mm. memunculkan optimalisasinya dalam bentuk apa. Mm-mm, Gitu. mm. Kalau di rancangan saya kemarin, sebelumnya kan hanya ada layanan kelas besar saja di orientasi Mm-mm. awal. Oh Nah, ya ini mau ya. dilanjutkan di kelas konseling per kelas dan individu di anaknya begitu. Jadi Oh saya gitu. munculkan di sini melalui konseling individu dan klasikal kelas. Oke ya baik. Oke. Optimalisasi layanan bimbingan dan konseling tentang madrasah. Ini mungkin maksudnya optimalisasi layanan bimbingan dan konseling madrasah inklusi ya. Itu Oke, maksudnya ya. Ya. Jadi maksudnya itu jadi nggih. ini madrasah inklusinya Anda akan memberikan Nggih, konseling kepada siswa berkaitan dengan madrasah inklusi gitu. Mantra. Betul, Bapak. Emang Tentang ada orientasi. kalau inklusi bedanya apa, Mbak? Ini nanti ditanya. Nanti Mm. Nanti kan soalnya kalau di madrasah inklusi itu setiap kelas kan ada siswa-siswa difabel. Anak-anak Mm. itu juga mereka harus paham kalau seandainya mahasiswa siswa-siswa difabel itu seandainya contohnya difabel netra, bagaimana apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Ah, Jadi nah anak-anak ini nanti lebih untuk lebih sebentar, Mbak. Ini untuk semua siswa di kelas atau hanya siswa yang memang ada memang inklusi dok siswanya? sem- semuanya, Oh, semuanya. semuanya. Jadi Berarti kalau berarti yang siswanya itu ini loh ada anak inklusi gitu-gitu ya, Mbak ya. Nggih, nanti yang klasikal semuanya, nanti yang individual ini di anak inklusinya, Oh, gitu. Oke, gitu. oke, oke. Ya, oke lah. Oh iya, iya. Paham, paham. Nanti Anda harus kuat. Kenapa kok Anda milih ini? Karena selama ini apa belum optimalnya. Kenapa itu Anda harus kuat ya? Terima Oke, kasih, Pak. berarti Hmm. siap. Nggih, Oke, Bapak. silahkan selanjutnya. Izin Pak Falak, saya Ya, Mas Ahmad Ikhwan coba. baik izin share screen Pak. Baik, Pak Falak izin untuk judul dari rancangan aktualisasi saya ini Pak, optimalisasi pemanfaatan SIMKah dalam digitalisasi akta nikah di Kawah Kecamatan Petarukan Pak. Emang sudah ada digitalisasi akta nikah?
Jadi itu kalau untuk yang tahun 2022 ke sini, 2022, 23 sampai sekarang itu otomatis akta nikah itu tergenerate di apa namanya SIMKA, Pak. Tapi sebelum itu hanya arsip fisik saja. Jadi kalau tahun 2022 ke sini itu ada arsip fisik juga ada arsip akta nikah di SIMKA. Tapi sebelum itu belum ada. Jadi di Hmm. KUA kami itu eh, ada beberapa yang sudah di input ke SIMKA, tapi kebanyakan belum. Sehingga untuk digitalisasinya belum maksimal. Karena kan kalau arsip-arsip fisik yang tahun-tahun 90-an, 80-an itu kan sudah mulai pada rusak, Pak. Nah, Nah terus itu, untuk eh, apa ya, Anda solusinya atau kegiatannya apa nanti ini, Mas? proses penginputan ke SIMKA, Pak. Jadi nanti juga ada sosialisasi. Jadi ada kegiatan sosialisasi ke seluruh pegawai terkait penginputan SIMKA. Karena kan di KUA itu tidak semuanya memahami SIMKA seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi Mm-mm. optimalisasi pemanfaatan SIMKah dalam digitalisasi akta nikah di KUA Kecamatan Petarukan. Eh, Pemanfaatan juga. Hmm, ya, optimalisasi pemanfaatan SIMKah dalam digitalisasi akta nikah. Gimana ini? Optimalisasi pemanfaatan SIMKah dalam digitalisasi akta nikah. Hmm, jadi SIMKah ini layanan ya, Mas? Iya, Pak. SIMKA itu layanan untuk pencatatan pernikahan. Jadi mulai dari pendaftaran sampai pencatatan akta nikah sampai di pencetakan buku nikahnya itu di situ ada. Nah, Jadi gini Mas. Eh, Kalau SIMKah itu, jadi SIMKah itu sudah pasti dalam bentuk digitalisasi kan? iya, web. Bentuknya web, Pak. Nah ya, tapi kenapa di sini judulnya ini optimalisasi pemanfaatkan SIMKah dalam digitalisasi akta nikah. Kalau SIMKah itu kan sudah pasti digitalisasi kan ya? Iya, jadi concern saya itu untuk data-data arsip nikah fisik yang sebelum tahun 2022, Pak. Jadi yang sebelum tahun 2022 itu kan eh, data-data akta nikahnya itu kan masih dalam bentuk fisik semua, belum belum diinput di SIMKA. Ya, Jadi kenapa kenapa tidak gini aja Mas? Jadi pengarsipan ya pengarsipan di KU pengarsipan di KUA Kecamatan Peteraukan dengan digitalisasi itu. Kalau seperti itu, tapi gini berarti ya, karena ini sudah mm, mungkin jadi ya. Kalau Anda bisa mempertahankan, ya nggak apa-apa nanti ini. Sini ya, kan ini optimalisasi pemanfaatan SIMKah dalam digitalisasi akta nikah. Padahal di dalam SIMKah itu sudah digital kan gitu, ya kan? Nah, Anda tadi kalau penjelasannya, Anda itu mau mengarsipkan data-data yang belum digital kan gitu. betul betul, Pak. Nah, itu kenapa nggak pengarsipan ya atau optimalisasi pengarsipan ya di KUA Petarukan melalui digitalisasi itu atau melalui SIMKah. Jadi digitalisasi SIMKah. Karena di dalam SIM berarti kan nanti data-data data-data yang belum dimasukkan ke SIMKah Anda akan memasukkan ke SIMKah kan? Betul betul, Pak. Nah, itu kenapa tidak Baik. begitu gitu loh. Jadi Oke, baik. pengarsipan ya eh, pengarsipan akta nikah ya. Iya, akta nikah, Pak. Jadi pengarsipan akta nikah di KUA Kecamatan Petarukan dengan pemanfaatan SIMKah atau dalam bentuk digitalisasi gitu. Jadi Baik. kalau menurut saya nih, tapi ini monggo ya karena Ya, eh, takutnya Anda sudah jadi, ya kan, harus merubah, jadi agak repot. Tapi kalau kenapa nggak begitu? Kenapa
pengarsipan ya akta nikah di KUA Kecamatan Petarukan dalam bentuk digitalisasi. Nah, itu kenapa nggak begitu ya? Tapi Baik, mohon baik, dipertimbangkan ya Mas, baik, dipertimbangkan baik. baik-baik ini untuk Eh, judulnya karena ini kalau ya, judulnya ini kena kan SIM-kah sudah digital kan gitu. Ya kan? Ini sudah digital. Anda baik. padahal mau mengarsipkan saja. Jadi eh, arsip akta nikah ya dipindah ke SIM-kah gitu kan, dikirim ke SIM-kah. Oke, Tapi kalau baik, ya nanti tergantung ininya juga sih penguji gitu ya. Penguji. Ini kan kalau saya kan hanya memberikan gambaran-gambaran. Kalau seandainya tidak ingin merubah ya tidak apa-apa. Ini kan masih rancangan. Nanti apa kata penguji? Kalau kata penguji itu nanti lanjut ya Anda bisa melanjutkan gitu. baik. Izin Pak tadi untuk saran dari Bapak berarti untuk judulnya alangkah lebih bagusnya dioptimalisasi pengarsipan akta nikah di KUA Kecamatan Tarukan melalui digitalisasi SIM-kah gitu nggak Pak? Kalau menurut saya gitu atau gini aja, Oke, gini. Jadi biar nggak terlalu banyak eh, pemanfaatan pemanfaatan SIM-kah untuk pengarsipan digital akta nikah di KUA gitu. Misalnya gitu ya. untuk Jadi pemanfaatan SIM-kah untuk eh, pengarsipan ya, ya, untuk pengarsipan. Hmm. Kalau untuk pengarsipan, untuk itu biasanya habis itu kata kerja ya, Oke Pak. ya kan? Berarti pemanfaatan SIM-kah pada pengarsipan akta nikah di KUA kayak gitu juga bisa tuh. Jadi boleh itu optimalisasi pemanfaatan SIM-kah ya apa ya? Kok suaranya banter banget ya? Sebentar, bentar. Eh, Coba formulasikan lagi. Coba apa nih? Selain itu coba pemanfaatan SIM-kah dalam digitalisasi akta nikah dia. Hmm. Kalau yang tadi ya, jadi penggunaan SIM-kah untuk mengarsipkan gimana itu? Kalau habis untuk itu kan kata kerja ya. Kalau dalam bisa nih kalau dalam. Jadi manfaatkan dalam pengarsipan pemanfaatan SIM-kah dalam optimalisasi pemanfaatan SIM-kah dalam pengarsipan akta nikah. Ada saran nggak nih teman-teman yang lain coba? Ada saran nggak? Maksudnya formulasinya saya Oke, dan anggap dari masnya ini oke, bahwa masnya ini akan mengarsipkan ya akta-akta nikah at- dalam bentuk digital SIM-kah gitu. Kalau kalau saya gitu Mas, kalau saya sih jadi pengarsipan akta nikah di KUA Kecamatan Petarukan dengan memanfaatkan digitalisasi SIM-kah. Kalau saya singkat. gitu. Atau langsung dengan pemanfaatan SIM-kah gitu. Kalau saya gitu kalau saya. Jadi monggo Mas Ahmad Ikhwan kurang lebih begitu Mas Ahmad Ikhwan. Saya nangkep di jenengan bahwa Anda akan mengarsipkan akta-akta nikah yang masih dalam bentuk fisik, kemudian Anda scan, kemudian Anda upload di SIM-kah, kan gitu ya. Oke, lurus Pak. Nah, ya itu. Eh, Baik, sudah ada gambaran mungkin nanti coba saya ini lagi Pak. ya Intinya, eh, diformulasikan dulu ya. ya, Coba ya ya, siapa? ya gitu. Baik, Oke, intinya mengarsipkan ke bentuk fisik, kemudian dipindah ke SIM-kah, gitu kan? oke, lurus Eh, Pak. ya, gitulah. Jadi, Oke, baik, oke ya, oke Mas Ahmad Ikhwan, coba yang lainnya, cepet. baik. Saya Pak Ahmad Farouk, Pak. Ya, silakan Mas Faruk. Ya ini izin menampilkan.
Ya, mohon Ya izin udah, Bapak, ini ya, judul saya ya, ya. digitalisasi jadwal pernikahan menggunakan Google Spreadsheet di KUA Kecamatan Melongo Jepara. Ya oke, udah. Kalau ini eh, Nah, maksudnya bisa ditangkap gitu ya, langsung ya. Jadi akan mendigitalkan jadwal pernikahan dengan Google oke. Spreadsheet gitu ya. Oke, terus kami Oke, mohon izin perlihatkan ini rencananya output Pak. ya Terkait coba-coba. oke, terkait desain kan nanti bisa menyusul begitu. Ini yang dasarnya saja. Hmm. Ya. Ya, Ya. atau yang penting ini dulu, ini Hmm, eh, apa? Biar teman-teman nanti nggak nggak terlambat kelamaan. gitu ya. Oh Ya, iya ya. silakan, silakan yang lain dulu. Oh iya siap Pak. Hmm. Saya Pak, Ya, silakan. izin Ya, share. silakan Mbak Agustin, Adila. Ya. Ini judul saya Pak. Ini jenengan stop screen dulu, terus habis itu diulang, Pak. Nanti bisa. Dibuka dulu, terus stop screen. Belum keluar ya Pak? Belum, belum. Nah, ini Oh, udah. oh sabun. Oke, itu untuk tugas, Ya, untuk ya. judul Jadi saya. teknologi ya. Oke, Teknologinya apa nanti itu? nanti bisa berupa media video, audio, apa bentuk dalam misal media sosial apa WhatsApp bisa dari Oh, jarak gitu. jauh gitu, nggih. Ya. Rekaman suara bisa. Ya, oke, oke, ya. Nggih. Teknologi ya. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran. Jadi nanti ada penggunaan HP berarti ini. Kalau Nggih. teknologi biasanya HP. Iya, Pak. eh, oke, ini kemungkinan nanti ya bisa jadi bayangan saya nih mungkin pada eh, medianya gitu ya Mbak. Ini Iya, pada Pak. medianya ya. Medianya menyiapkan media seperti video-video gitu. Ya, oke. Jadi ya oke lah nanti em, ini dioptimasi penggunaan MTSN. Oke. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Hmm. Saya Pak. Terima kasih. Saya Pak. Ayo cepat. Izin share Waktu screen. kita terbatas. Izin share screen. Sudah ini nggak ada? Ada Pak, saya Pak. Oh ya, silakan. Langsung share screen. Sudah bisa Pak. Iya Pak. Untuk judul saya optimalisasi perawatan alat olahraga melalui inventarisasi dan penyusunan SOP di Manpurbalingga Pak. Sesuai Ya, dengan ya. judul yang kemarin jenengan sarankan ke Ya, saya Pak. ya, ya, ya. Ini jenengan sebagai apa? Guru olahraga ya? Iya Pak, sebagai guru olahraga Pak. Oh, ya. Ini mm, minta arahannya saja. Mungkin ini berarti ini kan optimalisasi. Mm-mm. Optimalisasi. Ini kan mungkin berarti terkait eh, untuk susunannya itu jadi saya tahapannya itu jadi penataan alat terlebih dahulu Pak. Mm-mm. Penataan alat karena kondisi kondisi situasional di gudang itu memang berantakan sekali. Nah, itu Penat difoto nggak itu kondisinya? ada Pak, sudah Oh sudah ya, sudah sudah. Ya, sudah saya jadi sudah intinya bahwa sudah dirawat, mungkin sudah ada inventarisasi, tapi inventarisasi masih lama, sekarang diinventarisasi ulang, kemudian belum ada SOP, ya, atau sudah ada SOP, tapi kemudian SOP-nya apa belum terbarukan. Nah, ini kayak gitu, Mas. ya
itu Pak. Terus Itu yang, terus, terus baru nanti setelah ditata saya baru inventarisasi dan penyusunan SOP diakhiri dengan sosialisasi Pak pada warga madrasah khususnya bagi pengguna dan siswa Pak. Begitu Pak. oh ya, Bagaimana? ya, ya, Apakah ya, sudah sistematis Pak? ya, Begitu. oke, kayak gini Oke nggak Pak. apa-apa. Nah, cuma gini, ini kan jenengan guru olahraga, ya kan? Ya. Ada nggak selama ini yang merawat alat olahraga secara khusus yang bukan guru olahraga? Sementara belum ada. Nanti Nah, kalau belum ada, nanti kalau ditanya, Anda kan guru, kenapa harus ngerawat? Lah, Anda nanti gini, Anda menyampaikan ke pimpinan Anda, ya, agar ada, seandainya ditanya, seandainya ditanya, seperti Anda mendapatkan tugas tambahan merawat, gitu, Mas. oh iya, iya. Tugas Kalau tambahan. ditanya, ya Iya. kalau ditanya, Anda kan guru, ngapain ngerawat gitu. Lah, itu Anda berdasarkan tugas tambahan, ya, saya sedia samping guru karena tidak ada yang merawat, maka sekaligus saya diberi amanah oleh kepala itu tambahan untuk merawat. Itu ya, Mas. Sebentar ya Pak. Ya memang ya itu. Tapi juga dalam sistem apa agenda kegiatan itu memang ada semacam penunjukan untuk petugas perawat seperti itu. Seperti Anda itu. dan Anda yang ditugaskan itu ya. Iya, di situ Ah, memang ya ada sudah. dalam Oh draft ya. Oh kegiatannya itu ya, ada ya. penunjukan tugas begitu. Oke, bagus bagus. Ya udah. Ini Oke. berarti nggak perlu ada untuk peningkatan ya Pak, karena Nggak kalau saya perlu, lihat tadi nggak yang perlu, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. sudah cukup Ya, seperti ini Pak. iya udah kayak gitu aja. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Pala. Ya, 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 oke. oke. Terima Ya, kasih. selanjutnya. Saya, Pak, Oke, mohon izin. ya Mas Aan. Masih proses, Pak. Ya, udah. Oke. Judulnya optimalisasi pembelajaran informatika berbasis digital di kelas khusus olahraga kelas 9G MTS Negeri 6 Kebumen, Pak. Ya, ya, ya. Optimalisasi pembelajaran informatika berbasis digital di kelas khusus. Nah, ini eh atau gini aja ya ini ya. Ini optimalisasi pembelajaran, jangan optimalisasi nih kalau menurut saya. Iya, Pak. Sarannya apa, Pak? Jadi kalau ini hmm, kelas khusus kan ya ini Iya, Pak. digital. Ya. Jadi ini peningkatan pembelajaran ya kelas khusus olahraga ya kelas 9G MTS Negeri 6 Kebumen dengan informatika berbasis digital melalui informatika berbasis digital. Kalau menurut saya gitu. Baik, Pak. Tapi ini berkaitan karena di kelas ini memang anak-anaknya itu kurang begitu menyukai pembelajaran informatika dan sulit dikondisikan gitu maksudnya, Pak. Oh, berarti kalau kayak gitu penggunaan ya media informatika berbasis digital, Mas, untuk meningkatkan pembelajaran kelas khusus olahraga, gitu. Penggunaan informatika berbasis digital ditulis ya, Mas. Coba, penggunaan informatika berbasis digital di kelas khusus olahraga di kelas 9. Di kelas khusus olahraganya itu kelas berapa? Kelas 9 ya?
kelas 9, Pak. Nah, berarti Ada kelas 7, 8, 9, tapi saya lebih ke kelas 9 karena ya ini saya biar mengajar di kelas kelasnya 9. tidak ada dua. Ini kan kelas khusus, kemudian ada kelas 9. Jadi kelasnya satu saja. Jadi tadi Oke, Pak. penggunaan informatika berbasis digital di kelas khusus olahraga 9G MTS Negeri 6 Kebumen untuk meningkatkan pembelajaran apa tadi? Mapel olahraga. Itu. Mapel informatika, Pak. Gimana? Berarti kata informatiknya 2 kali, Pak. Enggak, no, satu. Jadi Jadi penggunaan informatika berbasis digital. Informatika itu apa sih? pembelajaran, Pak. Pelajaran informatika. Oh, khusus ya, pembelajaran informatika ya. Iya, jadi ada mata pelajaran informatika. Dan jenengan ngajarnya apa? Informatika, Pak. Oh, gitu ya. Iya, Oh, oh, ngajarnya informatika. iya, Pak. Oh, gitu. Ini berarti peningkatan pembelajaran informatika, ya kan? Peningkatan Ini pembelajaran informatika, Mas, berarti. Terus berbasis digital. Nah, digitalnya itu informatika juga digital ya, Mas? iya, Pak. Hanya saja cara penyampaiannya kan ada materi yang memang harus ceramah, Pak. Nah, terus kalau ini mau seperti apa ini? Kalau Nanti misalkan nih peningkatan pembelajaran informatika berbasis digital di kelas khusus, dengan apa kira-kira nanti? nanti ada seperti penggunaan kuis di mana? Di kelas tersebut dengan digital, yaitu dengan kuisis, kemudian praktek di lab komputer seperti itu, Pak. Oh, berarti gini aja, Mas, langsung penggunaan, Mas. Penggunaan pembelajaran, peningkatan pembelajaran informatika. Peningkatan pembelajaran informatika itu, Pak. Iya, iya. Peningkatan pembelajaran informatika berbasis digital di kelas khusus olahraga, ya. Nah, ini kelasnya jadi satu aja. Jadi di kelas olahraga 9G MTSN Negeri 6 Kebumen. Itu. Itu aja ya. Siapa? Kalau ini peningkatan aja. Kalau bagusnya kalau di pembelajaran peningkatan, bukan optimalisasi. Jadi peningkatan pembelajaran informatika berbasis digital di kelas khusus olahraga 9G MTS Negeri 6 Kebumen. Gitu ya. Nanti Siapa? kalau Anda ditanya bagaimana Anda meningkatkan, Anda sudah tahu jawabannya kan? J, Pak. Oke, gitu ya. Jadi jangan optimalisasi, tapi peningkatan. Peningkatan. Oke, Siapa? ya baik. Mas, nanti kalau ditanya solusinya Anda tahu kan? Iya, Pak. Dengan ini gitu ya. Iya, Pak. Kalau misalkan nanti oh Anda harus menampilkan di judul ya tinggal tampilkan aja. Misalnya nih peningkatan pembelajaran informatika berbasis digital di kelas khusus olahraga 9G MTS Negeri Kebumen melalui kuisis, Kahoot, kayak gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu kalau mau ditampilkan kayak gitu. Tapi kalau seandainya nanti penguji nggak bertanya minta ditampilkan, yang penting di langkah kegiatannya ada tuh. Ada kan? Ada, Pak. Oke, baik. Silahkan tadi Mas siapa yang ngacung tuh tadi? Terima kasih. Saya Pak. Oh ya, silakan Mas Alfitra. Ya, muncul Pak. Ya, muncul Ya. Jadi dari isu saya yang ini, belum adanya publikasi digital, prosedur di sertifikat atas halal, coba, di atas. oh, yang di atas. Ah, Pak. judulnya apa judulnya? Bentar, Pak. Judulnya pengembangan laman
Halal Corner sebagai media percepatan sertifikat halal pada website Kemenak Kabupaten Pekalongan, Pak. Oke, ya. Oke, kalau ini saya oke. Ya. Sebulan bisa ya? Eh, Insya Allah bisa, Pak. Kalau ini kan Oh, lebih membuat halamannya bukan dari awal, Pak. oke, ya, ya. Oke, baik. Ya, selanjutnya. Sudah semua ini? Saya belum, Pak. Oh ya, silakan Mas. Ini, Saya dulu ya, Pak. ya, Mohon izin saya ya, screen ya, Pak. Sudah keluar ya, Pak. ya sudah. Boleh, lagi ujian hidup. Peran KUA dalam edukasi pencegahan pernikahan saat masa idah melalui layanan konseling pranikah di KUA Kecamatan Ngawen. Kabupaten Klaten. Iya, Pak. Oh ya, 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 ya. Peran KUA dalam edukasi pencegahan. Ya. Ini peran KUA-nya. So, itu, Pak, karena di kecamatan kami itu masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan penting. Dan salah satunya itu larangan Ya, menikah saat masa ya, idah. ya, saya paham ini. Eh, Saya paham maksudnya ini udah iya. bagus. Cuma Mm-mm. gimana ya jadi edukasi. Ini kalau bayangan saya begini, peningkatan edukasi pencegahan pernikahan saat masa idah melalui layanan konseling pranikah di KUA Kecamatan Ngawen. Kalau bayangan saya gitu. Oh, Jadi peningkatan edukasi. Jadi iya, Pak. edukasi Iya. edukasi itu sudah dilakukan, tapi eh, belum optimal atau mau pakai optimal juga bisa. Optimalisasi. Tapi kalau optimalisasi nanti jadinya sisi gitu ya. Jadi peningkatan edukasi atau edukasinya sudah belum dilakukan, Mas. Sudah, Pak. Kemarin udah, cuman di Maksudnya calon sebelumnya sudah belum. belum, Pak, belum sama sekali. Belum ada sosialisasi sama sekali Oh, di gitu sekolah aja kita. langsung. Hmm. Jadi kalau ini berarti sosialisasi mestinya ya. Jadi Iya, Pak. sosialisasi pencegahan pernikahan saat masa idah. Atau kalau mau pakai edukasi ya nggak apa-apa. Edukasi pencegahan, ya. Iya, Edukasi pencegahan pernikahan saat masa idah. Tapi edukasi itu bagian dari sosialisasi kan? iya, Pak, bagian. Iya. Jadi kalau saya Hmm. cenderung ke sosialisasi pencegahan pernikahan saat masa idah. Oh ya, baik, baik. Siap, Pak. Ya, karena kan belum dilaksanakan tuh. Iya, belum. Nah, itu. Jadi kalau saya itu sosialisasi pencegahan pernikahan saat masa iddah. Itu akan ditanya, kenapa kok baru disosialisasi? Gitu. Sebelumnya tidak ada sosialisasi, Pak. Gitu. Oh iya, iya, Ya siap, kan? siap. Iya, Pak, iya. Memang belum ada ya? Belum ada. Belum pernah, Pak. Nah, Anda sudah menyampaikan ini ke pimpinan KUA? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya sudah, itu berarti sosialisasi. Nah nanti Anda akan ditanya sosialisasinya melalui apa? Nah itu layanan konseling pranikah, ya Oh, kan? iya, Pak, iya. Nah itu. Iya. Udah ya, Pak ya. Udah. Sebentar, Berarti sebentar. Ini masa idah. Masa idah itu kan berarti orang-orang yang anu mohon maaf, yang iya, yang cerai ya. cerai ya. Cerai ditinggal mati maupun cerai hidup. Itu kan ada masa idahnya, Pak. Masa Mm-mm. tunggu bagi seorang wanita untuk menikah lagi. Oh iya iya. Udah. Ya sudahlah, coba aja nih. Jadi sosialisasi, tapi kok sosialisasinya melalui konseling pranikah. Padahal layanan konseling pranikah itu kan sudah kewajibannya KUA kan? Iya, Pak. Kalau pranikah emang kewajiban kawal. Hanya saja kalau di pranikah kita itu kan sebelum menikah atau eh, sebelum sebelum janda gitu loh, Pak. Kalau pranikahnya. Nah, kalau kalau saya ngambil yang judul ini, nanti kemungkinan kan saya akan menambahi materi tentang masa idahnya gitu loh, Pak. Ya paham saya. Jadi kalau ini aslinya nih ya, aslinya ini
optimalisasi layanan Ya. konseling pranikah untuk pencegahan pernikahan saat masa iddah, kan gitu ya. Oh, Aslinya loh, aslinya. Jadi peningkatan atau optimalisasi layanan konseling pranikah untuk pencegahan pernikahan saat masa iddah di KUA gitu kan? Kalau gitu aja gimana? Kalau iya. eh, optimalisasi layanan konseling pranikah Iya, ya di KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten untuk pencegahan pernikahan saat masa iddah. Itu gimana? boleh Pak. Atau gini ya itu jadi ya kalau saya sih kayak gitu menurut saya. Jadi kan ini layanannya yang mau ditingkatkan ini aslinya kan. Iya Pak. Anda kan mau melalui Oh, layanan agar masyarakat itu kalau masa iddah ya tidak nikah kan gitu. iya Pak. Masalahnya karakter di kecamatan kita itu masyarakat kalau sudah ditentukan tanggalnya itu maka harus dilaksanakan. Ya, Artinya nah bisa saja makanya gini, manipulasi ini gitu. kalau kalau ditanya, kalau kemungkinan ada Hmm. pertanyaan gini, kalau layanan konseling pranikahnya dioptimalkan untuk pencegahan pernikahan saat masa iddah, itu optimalisasinya melalui apa gitu. Oh iya, siap. Nah, Melalui konseling. rencananya itu melalui apa jenengan? Konseling sama media sosial, Pak, nanti. Oh gitu. Iya, Pak. Nah, ya melalui ya gitu aja. Jadi nanti kalau menurut saya itu optimalisasi layanan konseling pranikah ya di KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten untuk pencegahan pernikahan saat masa iddah. Ini kalau kayak gini ya nggak apa-apa. Peran KUA dalam edukasi pencegahan pernikahan saat masa iddah melalui layanan konseling pranikah. Nah ini jadi apa mau seperti ini aja langsung kayak gini aja edukasi pencegahan atau kayak gitu Boleh, Pak, boleh. ya gitu aja ya kalau Hmm. jenengan takutnya udah jadi ya jadi udah nyusun itu jadi yang penting Anda ajukan dulu nanti ya paling Iya, ya Pak. kalau ada perbaikan itu nggak banyak jadi nanti ya udah kayak gini aja dulu nggak apa-apa kayak gini nanti eh, Anda harus bisa apa ya bisa memberikan reasoning yang kuat terhadap penguji gitu ya. Iya, Pak, siap. Ya nggak apa-apa sih. Oke, ya udah kayak gini coba wis ya. Ya. Bismillah, insya Allah nggak apa-apa. Terus silakan mbaknya. Apakah sudah nampak? Oke ya. Ini nggak ada kelasnya mbak. Halo mbak. Karena ini, halo, Ya. ini saya tujukan untuk kelas 10, 11, 12 gitu. Nah, Untuk itu dituliskan bahwa pemanfaatan media belajar berbasis digital untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas atau minat belajar siswa mapel bahasa Jawa gitu. tapi ini nanti saya juga melakukan sosialisasi ke guru, Pak. Iya, tapi nggak apa-apa ya minat belajar siswa bahasa Jawa. Yang jenengan ampu apa? Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Ya tulis saja bahasa Jawa, Mbak. Bahasa Jawa. Oh, Gitu. Ya. Tulis ditambahi siswa mata pelajaran bahasa Jawa gitu ya. Ya, mata sekarang apa sih mopel apa mapel sekarang? pelajaran. Ya, Mapel. ya siswa pelajaran bahasa Jawa gitu aja. Oke, masih jadi masih ada sudah nggak ada ya. Sekarang ke Mas yang tadi itu yang pemanfaatan SIM-kah. Mas Ya, mana ya? hadir. Mas, ya Ya, Mas. Pak. Hmm. Gimana Mas Ahmad? Kalau kalau pengen tidak merubah banyak, langsung aja pemanfaatan SIM-kah untuk
eh, digitalisasi arsip nikah itu. Oke, pemanfaatan SIMKah untuk digitalisasi akta nikah gitu nih Pak. Iya, Berarti tidak usah dengan kalimat optimalisasi Pak. nggak usah, nggak apa-apa langsung. Kalau nanti disuruh tambah optimalisasi, ya tinggal tambah optimalisasi. Jadi optimalisasi pemanfaatan SIMKah kalau disuruh ya, Oke. untuk digitalisasi akta nikah. Ada pembatasan akta nikah apa fisik ya? Itu Iya, ya, fisik Pak. yang masih berupa fisik kan? Iya, masih fisik belum terdigitalisasi. Belum di SIMKah, belum ada di SIMKah. Iya, jadi pemanfaatan SIMKah untuk digitalisasi eh, akta nikah, ya kan? Itu aja coba. Karena takutnya jenengan sudah jadi nih, sudah jadi tak? Sudah sampai selesai Pak. Lah ya, Betul. udah jadi kan nanti merubahnya banyak, tapi paling tidak paling tidak judulnya ini ketika disampaikan ke penguji itu penguji langsung oh iya bisa gitu aja. Mudah-mudahan ya, Oh, oke. mudah-mudahan ya, Siap. mudah-mudahan. Siap Pak. Silahkan Bu Agustin, Baik. apa Bu Agustin? Baik, Pak, saya mau bertanya. Untuk judul saya ini kan tadi meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa ya, Pak. Siswa Ya, kelas 7. Jadi ini kan aktualisasi ini kan hanya dalam waktu 1 bulan. ya. Bagaimana jika saya ganti itu dengan meningkatkan pemahaman tajwid siswa? Jadi yang eh, karena waktunya singkat ya, Pak. Kalau untuk Nah, kemampuan membaca Al-Quran itu kayaknya perlu waktu yang lama. Jadi misal saya ganti untuk meningkatkan pemahaman tajwid siswa kelas 7. ya bisa, bisa. Begitu saja bisa Ya, ya, Pak ya, ya? ya. Ya. Nanti Anda itu betul itu. Mm-mm. Nanti itu kemungkinan ditanya. Biasanya pembelajaran apa gitu. Masa kamu dalam 1 bulan loh ini. Nah, itu Anda berarti malahan sudah memberi garis bawah tajwid gitu ya. Oke. Itu. Tadi kalau misalkan untuk pembelajaran apa sebulan tuh pembelajaran kalau di Pemahaman ya kalau di kemampuan baca Al-Quran itu kan eh, kayaknya kurang pas kalau dalam waktu 1 bulan itu tidak cukup gitu, Pak. ya, atau kalau seperti itu kemarin juga ada, tapi ini tergantung pengujinya juga ya. Oke. Kemarin ada yang kayak gitu, kemudian ditanya sama pengujinya itu, yang dimaksud meningkatkan kemampuan baca itu apa, kan gitu. Mm-mm. Itu, oh anu Pak, ini kemampuan baca pada comprehensive text, oh gitu. Nah, itu kan itu tertulis nggak di RA tertulis Pak? Oh ya sudah nggak apa-apa gitu kemarin. Ya, Tapi kalau Anda mau menuliskan pemahaman tajwid. pemahaman ya boleh. Ya, Tapi jadi kemarin ada juga yang langsung mengkerucutkan itu eh, dikritik juga sama penguji, yaitu misalkan gini, peningkatan layanan informasi melalui konten kreatif Instagram di KUA mana itu ya kemarin. Kenapa harus Instagram? Kan media sosial banyak. Nah, itu juga ditanyakan. baik. Gitu. Ya, Ya udah oke, nggak ya apa-apa. jadi saya fokuskan saja gitu, Pak, untuk Ya pemahaman nggak apa-apa, tajwidnya terlebih fokuskan nggak dahulu. apa-apa, ya Ya, fokuskan. ya Karena baik, Pak. gini, kalau dulu kan KD, sekarang namanya apa ya? Eh, SKKD, sekarang namanya CPTP ya. Oke, Nah, CPTP. Anda bisa mengatakan untuk TP saat ini adalah CPTP, CP-nya ya, TP-nya. TP-nya itu adalah tajwid, kan gitu. Anda bisa menyampaikan itu. Iya benar. Anu Ya, Pak, TP untuk bulan ini adalah tajwid. Jadi saya ngambil tajwid. Gitu. Benar ya. ya? TP-nya bulan ini tajwid. Pak, kebetulan saya ini kan guru agama, maksudnya tidak fokusnya ke Quran hadis gitu, Al-Quran, tapi akidah akhlak. Tapi saya mengampu ekskul tahfidz gitu, Pak. Oh ya bisa, Iya, nggak apa-apa. jadi Iya. walaupun anak-anak itu sudah hafal banyak, tapi kadang ada satu, ya banyak sih, bukan satu dua saja, tapi banyak yang tajwidnya itu belum benar. Jadi hafal Oh setengah ya ya, hafal berarti gitu, Pak. Anda tidak
spesifik ke TP-nya, tapi ke Iya. ekskul ya. Iya, Pak. Ya itu nanti dijelaskan aja. Oke, Iya. silakan Mas Aan. Terima kasih, Apa? Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Punya saya hampir sama dengan Bu Agustin tadi. Kalau misalkan punya saya dikerucutkan ke satu media saja Pak. Tadi kan peningkatan pembelajaran informatika berbasis digital di Hmm. kelas khusus olahraga 9 GMTS 6 Kebumen. Kalau Hmm. misalkan digitalnya ini saya khususkan di Canva gitu bisa nggak Pak? Eh, itu nanti nanti di ininya saja Mas, di penjelasannya di bawah saja. Jadi digital, ya kalau Anda ndak usah diganti Canva, jadi cukup digital. Tapi kalau memang nanti ini untuk penguji juga, kalau pengujinya nanti akan tanya digitalnya itu berbentuk apa. Lah Anda menjelaskan Canva itu. Nah kalau misalkan oh kalau gitu ya tinggal tuliskan di judul misalkan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu nggak masalah Mas, kalau jenengan nggak masalah. Kanvanya udah nanti aja. Kalau yang mbaknya itu kan eh, khawatirnya itu nanti si penguji akan bertanya kemampuan baca Al-Qur'annya memang bisa diuji dalam waktu 1 bulan, Iya. gitu kan? Misalnya nih, hari ini baca Qur'annya jelek hari ini, berarti dalam 1 bulan baca Qur'annya harus meningkat, kan gitu. Baca Qur'annya, padahal menurut Mbak Agustin untuk baca Qur'an itu agak berat dalam 1 bulan. Iya, Pak. Perlu waktu yang lama. Perlu waktu yang cukup. Jadi pemahaman tajwidnya saja kan gitu. Kalau pemahaman tajwidnya nanti bisa dites gitu loh. Bisa tes tulis, pretest, ambil pretest, kemudian post test bisa. Iya. Kalau kayak Mas Aan itu nggak masalah Mas Aan. Gitu ya, Mas Aan nggak masalah. Baik O- Pak, terima kasih. Oke, ya. Baik. Kalau tidak ada sekarang tinggal apa? Membuat ini PowerPoint-nya, PowerPoint. Jadi tugas Anda membuat PowerPoint, kemudian Anda juga tetap mengupload tugas sesuai per hari ya, kan sudah ada tuh per harinya. Nah, itu diupload. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya Oke. pikir udah cukup. Semoga sukses Mas Ahmad Faruk, Mas Ari, Mas Ari, Mas apa tadi Israel, Israel. Siapa namanya? Nah, siapa Aril apa siapa tadi Ari namanya? Ismail, Ari Ismail, Ismail ya. Kan bukan kalau disingkat Israel. kan Ari Ismail ya. Iya. Real. Saudaranya Israel, Pak. Ismail Oh, kan saudaranya itu. Mas Ismail ya, ya, sukses. Kemudian Mbak Agustin, Mas Ahmad Ikhwan, semuanya kita bertemu di mana ya? Di Zoom lagi, ketemunya di Zoom lagi. Ya, jangan lupa, ini jangan lupa nanti meskipun nanti ada data dari kantor dari BDK untuk per orang itu urut, itu nanti saya tidak urut. Siapa yang mentornya datang dulu langsung, gitu, ya. Siapa yang mentornya sudah siap langsung, gitu aja. Makanya pastikan sudah ada jadwalnya belum, Mas Ari Ismail? Sudah dapat jadwalnya belum? Sampun Bapak, kemarin kami sudah mengisi sendiri untuk jamnya nanti kalau WA. Sudah kami WA kan juga ke Bu Nah, Ulu ini kemarin. jamnya, ini ada informasi, jamnya sekitar mungkin maksimal itu paling duhur. Karena saya harus ngisi lagi habis ini. Habis jenengan itu saya kebetulan coaching lagi ya. Jadi padat banget ini keuntungannya jenengan. Mudah-mudahan ya dapat penguji yang enak ya. Oke, baik. Terima Amin, kasih amin. ya. Jadi dipastikan mentor sudah ada langsung. Sudah mentor ada langsung. Nanti kalau mentor nggak ada ya sudahlah, tinggal gitu. Itu baik, terima kasih. Mohon maaf semuanya, teman-teman sukses. Tinggal sekarang bikin PowerPoint ya. PowerPointnya sekitar 7 halaman saja. 7 halaman. Kalau profil ya sedikit saja ya. Yang intinya yang gemuk itu di bab 2 khususnya di eh, apa isu-isu itu ya.
Di analisis isu sampai pada metrik-metrik itu. Nah, itu eh, kurang lebih nanti setiap orang itu 10 menit. Jangan sampai lebih dari 10 menit. Gitu. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih Terima kasih Pak. banyak, Pak.